Mungkin dia juga untuk bayar ojek kirim ke sedih. Kirim ke rumahku juga mungkin nggak ada uangnya, jadi Waduh, ada musisi legendaris seru nih tempatnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pisan ini Teh Meli. Sama-sama, aku juga seneng nih Ini malah satu kehormatan. undang kesini. Di tengah-tengah PSBB kita dapat kesempatan ketemuan nih Teh Meli. Tambah sibuk ya kelihatannya ya. Ya gitu deh, sibuk di rumah. Di Ruang Sandi Podcast yang baru kita mulai, tiba-tiba kita kehadiran musisi legendaris, penulis lagu, produser, dan penyanyi dari soundtrack yang selalu inspiring, menyentuh, dan tokoh empowering dari perempuan yang hebat, perempuan yang luar biasa. Saya terima kasih nih kehadirannya Teh Meli. Bah, thank you juga udah diundang ke sini. Selamat datang. Gimana nih? Ini ruang yang disulap jadi ruang sandi. Seru banget, kayak di mana gitu. Terus ada quote-nya gitu. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Iya, itu 4 kartu as untuk ini. Jadi hari ini aku pengen banyak ngobrol sih kalau sama Teh Meli, terutama tentunya kesehariannya dulu nih di tengah-tengah pandemi COVID-19, masuk bulan suci Ramadan. Gimana kesehariannya, mulai kegiatannya pagi setelah sahur sampai maghrib sampai tarawih itu apa aja Teh Meli? Kalau habis sahur biasanya sambil nunggu ibadah sholat subuh, aku biasanya dengerin UAS atau siapa gitu di YouTube. Terus abis itu kalau pagi ya jemuran ya, karena kita semua harus jemuran sekarang. Menggosongkan badan. Terus abis itu kalau ada misalnya memang mesti bikin lagu. Alhamdulillah kita masih produktif sih. Mungkin jadi makin produktif ya, karena kan gak kemana-mana. Alhamdulillah juga pasangannya juga yang bikin musiknya gitu. Jadi ya berdua umek-umek di itu aja di studio di rumah. Jadi Mas Anto ini malah tambah produktif ya justru. Tambah ya? produktif, iya. Tentunya ada new normal setelah pandemi COVID-19 ini. Pasti ada yang berubah. Apa yang berubah dari seorang Meli Gusloh? Kalau aku tuh sebenarnya orangnya hangout banget ya. Jadi dalam seminggu tuh nggak mungkin nggak ke kafe gitu sama teman-teman. Jadi sekarang tuh bener-bener nggak kemana-mana. Apa ya, ngerasain perubahannya tuh ke aku gede banget sih. Jadi ternyata banyak banget hal-hal yang aku dapat yang menjadikan aku inspirasi dalam berkarya di keramaian gitu. Nah sekarang kan mau nggak mau mesti nggak rame tuh di rumah. Tapi pasti industri musik juga akan melakukan adaptasi. Pasti karena kan mungkin dalam waktu yang cukup lama kita nggak mungkin bikin pertunjukan yang penontonnya banyak gitu. Saya terakhir kali datang Bro Anto itu. Bro datang bro di SCBD itu ngeliat orang kan pack kayak gitu. Iya. Kayaknya ngebayangin post COVID-19 pasti akan ada perubahan ya, konser-konser seperti itu. Konser potret gitu. Iya, sekarang paling masih di online ya, masih online. Tapi nanti bagaimana nggak tahu deh. Kita pasti sama-sama akan mencari cara bagaimana caranya masih bisa berkarya, masih bisa bermusik, masih bisa ditonton, tapi dengan keadaan seperti ini gitu. Ya kan sekarang konser-konser online nih. Kemarin kita lihat konser One World ya, yang seluruh dunia tuh keren banget, Rolling Stone. Dan kita mungkin sekarang melihat masa depan daripada dunia musik. Tapi kita juga mungkin apa nih yang ada di kepala Teh Meli dan Mas Anto, future dari konser kita? Baik kalau untuk musik ya. Justru yang aku khawatirkan yang film gitu. Gimana beda banget soalnya selama ini aku bukan penonton film di TV gitu, di bioskop kalau nonton film. Sekarang harus di rumah, harus di TV, bedanya nggak dapet seperti biasanya. Nah itu gimana gitu, seperti hal-hal banyak banget sekarang insan film yang sedang nge-switch karya filmnya jadi audio.
Jadi kayak sanggar cerita zaman dulu, kayak apa sandiwara radio zaman dulu. Itu pasti nyari caranya susah sih. Kalau musik karena media yang digunakan adalah telinga ya. Mungkin pakai telinga aja, nggak usah lihat pakai mata masih bisa gitu. Kalau film kan nggak bisa. Jadi kalau aku masih optimis sih kalau musik sih. Sandiwara radio saya ingat banget tuh. Jadi kalau lagi Ramadan dengerin apa ya, sahur sepuh bener ya. Iya. Seru banget sih ya ngelihat kolaborasi potret Teh Meli dan kalau buat para pendengar podcast Ruang Sandi ini yang ingin lihat, mari kita kepoin dulu nih, kita lihat video-videonya dulu. Hey ladies, jangan mau dibilang lemah, kita juga bisa menipu dan menduakan. Habis kita ngelihat videonya, di postingan-postingan Teh Meli ini yang suka bikin terenyuh gitu loh. Ada yang bikin terenyuh, yaitu yang sangat menyentuh dan sangat diperlukan banget sama UMKM. Karena UMKM kita ini 99% dari populasi pengusaha di Indonesia. 97% lapangan kerja diciptakan oleh UMKM dan lebih dari 60% ekonomi kita dikontribusi oleh UMKM. Nah, Teh Meli bikin free endorsement untuk UMKM yang produknya mau dipromoin. Itu idenya dari mana tuh? Jadi karena aku pun juga pedagang ya, jadi ngerasain banget gimana rasanya susahnya berdagang di tengah pandemi ini. Itu satu. Terus hal lain lagi, aku nih teman public figure-nya banyak gitu. Jadi misalnya kalau misalnya aku mau minta tolong siapa, Chelsea atau Bella gitu, tolong dong pakai baju gue posting, gampang gitu. Dan impactnya tuh gede banget. Itu aku pernah ngobrol sama teman-teman, kok kita nggak bisa ya kayak di luar. Itu yang namanya jeans merek A tuh ya, bisa yang tadinya harganya 1 juta bisa jadi 30 juta gara-gara dipakai sama temennya si Justin Bieber gitu misalnya. Kok kita nggak bisa begitu gitu. Menurut aku di Indonesia belum, maksudnya public figure-nya belum sesolid itu. Padahal menurut aku kalau kita bisa kayak rantai gitu saling ini tuh impact-nya ternyata gede banget. Nah, pedagang-pedagang itu kan biasanya mereka untuk minta bantuan public figure memposting dagangannya atau produknya itu ada berbayar. Nah, di tengah pandemi ini menurut aku kayaknya nggak etis kalau kita berbayar gitu ya. Jadi aku pengen bantu mereka dan ini juga pikiranku kalau misalnya kita bantu uang kepada siapa gitu, seseorang ataupun siapa pedagang atau itu kan pasti habis. Gimana caranya membantu yang nggak habis gitu. Kalau misalnya dagangannya seperti halnya ini, saya punya program 100 box per warteg. Jadi warteg-warteg itu kita kumpulin, kita campaign dana, terus satu warteg kita kasih job bikin masakan 100 box untuk ojol. Jadi wartegnya juga nggak usah PHK orang, kita nggak usah kasih uang ke warteg itu, jadi kasih kerjaan. Nah ke teman-teman pedagang yang aku endorse juga gitu. Jadi berharap mudah-mudahan dengan aku posting, dagangannya jalan, followernya naik, paling enggak dilihat orang dulu deh gitu. Kesananya aku selalu bilang kalau dagangan kamu laku atau enggak itu tergantung dari produk kamu ya. Tapi paling enggak orang lirik aja. Jadi masing-masing tuh produk ada yang dagangannya mungkin belum bergerak tapi followernya naik. Mudah-mudahan bisa membantu, itu yang bisa aku lakukan sih gitu. Keren banget nih para pendengar podcast Ruang Sandi ya. Kalau kita lihat ini yang saya sebut sebagai satu rasa empati akhirnya berujung kepada inovasi dan gerak nyata untuk menyasar UMKM kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dan Teh Meli tadi cerita fokus kepada UMKM karena kasihan mereka sekarang omsetnya dan ikut merasakan. Dan kalau dilihat nih sudah berapa yang di-endorse nih? Dari hari pertama puasa aku udah bilang stop karena aku mau konsentrasi ibadah di Ramadan. Tapi karena masih banyak yang datang, sampai hari ini ada 800-an produk. Wow.
di saat pandemi ini ternyata sisi-sisi terbaik kemanusiaan itu muncul. Dari hal-hal yang sangat simpel gitu untuk peduli kepada sesama, terutama kepada UMKM kecil, pedagang kecil. Saya mau tanya, dari jenis produk yang di-endorse nih, ada nggak sih yang cerita-cerita lucu, cerita-cerita yang bisa kita share yang paling berkesan mungkin untuk memotivasi teman-teman di tengah pandemi COVID-19? Ceritanya sih yang paling banyak sih sedih ya, karena ada beberapa produk makanan yang mungkin dia juga untuk bayar ojek kirim ke sedih. Kirim ke rumahku juga mungkin nggak ada uangnya. Jadi pas aku baca itu resource-nya cuma 1 dan udah rusak gitu ya. Terus di belakangnya tuh ada surat, Teh Meli aku mahasiswa, cuman nggak bisa pulang kampung dan cuman bisa bikin risoles, ya cuman bisa ini, mudah-mudahan ini kalau risolesnya laku paling nggak aku bisa makan gitu besok gitu. Itu satu. Terus yang hal lain lagi yang bikin aku sedih, banyak juga beberapa restoran yang papan atas itu kirim juga. Jadi aku bilang ke Mas Hanto, ini gila banget, masa si A gitu, restoran si A tuh masa minta diposting sama aku gitu. Ini tuh restoran yang aku kalau mau makan di situ aja tuh waiting listnya parah gitu. Jadi, nunggunya lama. Jadi aku bilang kalau ini aja tuh goyang, gimana yang kecil-kecil gitu. Itu sedih banget sih. Ya mudah-mudahan lah ini segera berakhir gitu ya. Nah, kita tersentuh banget ya sama cerita-cerita dari masyarakat yang untuk sehari-harinya dia susah. Dan kalau kita lihat memang produk-produknya sebetulnya kita nggak kalah pengusaha-pengusaha kecil itu UMKM. Kita mampu untuk bersaing, tapi memang mereka kesulitan permodalan, kesulitan pasar. Nah, betul. Kalau dilihat dari 800-an ini, produk-produk apa nih yang Teh Meli favorit nih? Aku mah kalau makanan semua favorit ya. Tapi kebanyakan itu ternyata risoles ya. Risoles, terus dimsum, apa tuh cilok aci itu. Oh itu iya. Banyak banget. Itu paling banyak. Banget. Kalau di sekolah-sekolah, di depan sekolah tuh cilok tuh paling banyak. Jadi kalau saya lihat ya memang ini restoran gede aja ya. Kalau kita lihat itu papan atas kan tutup. Itu para kebetulan Mbak Nur juga ada usaha restoran, udah 2 bulan tutup, akhirnya balik kepada delivery. Ya ini emang masa-masa pandemi yang sulit. Nah, hikmah apa sih yang Teh Meli, kan kebetulan juga nih bulan suci Ramadan nih, Allah lagi ngirim kita COVID-19 nih sebagai umat manusia yang misalnya bisa melihat sisi positifnya nih, hikmah apa menurut Teh Meli yang bisa kita ambil? Kalau aku bilang Allah sedang memberikan lahan kebaikan untuk kita seluas-luasnya. Ini adalah Ramadan, the best Ramadan menurut aku ya. Karena bisa dibayangin kalau di dunia ini semua kaya gitu, kita mau sedekah ke siapa gitu kalau misalnya semua di dunia ini kaya raya. Sedekah endorse ini juga aku bilang ke mereka, ini kita bikin pahala paralel ya gitu. Jadi kalau misalnya kirim makanannya kalau bisa, kalau yang masih ada modal gitu, jangan satu, dibanyakin sedikit. Jadi ojol-ojol 800 ojol yang datang ke rumah aku tuh pulangnya juga bawa bungkusan banyak gitu. Itu pahala paralel. Jadi bukan mungkin dagangan kamu hari ini belum jalan, tapi kamu kasih rezeki ke ojol. Nah itu pasti dicatat dan pastilah nggak mungkin nggak ada balasannya dari yang di atas. The best Ramadan. The best Ramadan. Aku juga ngerasain sih. Ini kali yang sama Mbak Nur bisa beribadah sama-sama. Biasanya kan kelantar kelintir tuh dari buka puasa satu ke buka puasa lain, makanan berlimpah banyak. Ini yang kita nikmati. Apa ya? Ini fans beratnya nggak hafal lagunya tapi hafal nadanya. Apa nih judulnya ini?